Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Melanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sekarang kita di hadis yang ke-46. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zarah. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir Ramadan, maka dia menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis ini Aisyah menuturkan kepada kita perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan. Kita tahu sekarang ini kita berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka barang siapa yang diharamkan kebaikan bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Maka suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam. Malam-malam 10 terakhir. Untuk apa? Tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salat tarawih, baca Al-Qur'an, zikir, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Minimal dianggap menghidupkan malam itu kalau dia sempat salat maghrib atau salat isya berjamaah di masjid. Nah, ini adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Ini kalau di daerah Arab gitu ya, seperti Arab Saudi, Yaman dan sekitarnya, untuk menghidupkan malam-malam terakhir mudah. Kenapa Pak? Karena aktivitas mereka yang sebelumnya itu di siang hari, mereka berubah menjadi di malam hari. Kalau di bulan suci Ramadan. Kalau di siang hari ngapain? Mereka tidur pulas. Nanti malam baru beraktivitas. Kalau di Masjidil Haram ya salat tarawih mulai dari jam 9 sampai jam 11. Ini ronde pertama. Nanti ronde kedua dilanjut lagi dari jam 1 sampai jam 3 lewat dikit. Benar-benar hidup. Kalau kita di Indonesia yang hidup mal-mal, pasar-pasar, menyerbu diskon dan yang lainnya. Mencari baju baru untuk lebaran. Mempersiapkan segalanya untuk menyambut Idul Fitri. Rumah dicat, apa-apa semua dijadikan baru. Nah, sementara tuntunan Rasulullah adalah menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau nanti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Wa ayqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Dia tidak hanya ibadah untuk dirinya sendiri ya. Tapi melibatkan juga keluarganya. Wajadda dan bersungguh-sungguh. Para ulama berselisih apakah Rasulullah di sini tidak tidur semalaman ataukah tidur juga kemudian ibadah lagi, tidur, ibadah lagi dan seterusnya. Maka para ulama berselisih tentang hal ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Dari Abdullah bin Umar berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Jadi ini adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu I'tikaf. Hampir setiap tahun Rasulullah i'tikaf. Bahkan disebutkan di tahun terakhir kematian beliau, dia i'tikaf 20 hari. Nah, kalau seorang mau i'tikaf 10 terakhir Ramadan, mulainya dari mana? Mulainya dari sebelum malam 21, di sore harinya gitu sebelum maghrib, dia sudah masuk ke dalam masjid. Malam 21. Nanti keluarnya
setelah salat subuh atau setelah salat Id. Ini 10 malam terakhir. Kalau dia mau i'tikaf saja malam saja atau siang saja, ini juga dibolehkan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dulu aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram." Maka kata Rasulullah, "Aufi bin nadri, penuhilah nazarmu." Dari sini ulama menentukan bahwa minimal i'tikaf adalah 1 malam atau satu siang. Meskipun jumhur ulama menganggap bahwa i'tikaf minimalnya itu adalah lahdoh, meskipun sesaat. Sesaat dia berdiam di masjid, untuk apa? Apakah untuk istirahat gitu atau untuk baring-baring saja? Tujuan i'tikaf adalah memutus hubungan dengan dunia dan menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari i'tikaf. Benar-benar dia fokus ibadah. Kalau bisa dia matikan semua hubungan HP gitu nggak ada lagi aktivitas urusan dunia. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula dia i'tikaf tapi tetap semua aktif ya. Channel aktif, Instagram aktif, WA, pokoknya ini komen dibalas dan seterusnya. Ini kurang mengambil hikmah dari i'tikaf. Lantas di mana i'tikafnya? I'tikafnya tentunya di masjid. Karena Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian di situ sementara kalian i'tikaf di masjid. Apa patokan masjid di dalam agama kita? Masjid itu adalah tempat yang digunakan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Nah, itu adalah masjid. Apakah nanti namanya langgar, musola, surau, pokoknya ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah di situ, itu adalah masjid. Apakah disyaratkan harus jami itu ditegakkan sholat Jumat di situ? Enggak. Enggak disyaratkan itu. Bapak yang penting i'tikaf di masjid. Kalau mau Jumatan ya keluar, karena itu perkara darurat. Lebih bagus lagi kalau sekiranya masjid tersebut sudah juga ditegakkan Jumatan di situ, sehingga enggak perlu keluar lagi. Nah, itu tujuan dari Pak? Dari i'tikaf, yaitu menyambung hubungan kepada Allah dan memutus sesaat hubungan dengan dunia, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, setelah itu beliau meninggal, kemudian istri-istrinya i'tikaf setelah itu. Nah, apa pembatal i'tikaf? Ya tentunya jima, kemudian tidak boleh keluar kecuali ada hajat yang sifatnya daruri. Contoh, kalau sekiranya WC-nya ternyata jauh dari masjid, maka dia ke sana mandi, BAK, BAB dan seterusnya, terus kembali lagi. Atau kebetulan mungkin DKM nggak menyiapkan makan dan minum, dia harus keluar untuk makan sahur atau makan malam gitu, maka dia keluar. Tapi kalau sekiranya ada warung yang terdekat, contoh di warung dekat masjid jual nasi kuning, agak jauh dikit nasi padang, maka dia beli yang paling dekat, yaitu nasi kuning. Ustaz, nggak selera kalau nasi kuning siang, malam, pagi. Ya makan yang ada. Jangan Bapak cari yang jauh, karena itu bisa membatalkan i'tikaf. Apalagi keluar nggak ada hajatnya, maka ini membatalkan i'tikaf Anda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yujawizu fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir
bulan Ramadan. Kita tahu bersama bahwa Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, malam yang dimana pahala amalan di dalamnya dilipat gandakan 82 kali tahun lebih atau 1000 bulan. Anda sholatkah, puasakah, bersedekah di malam tersebut, maka dikali 82 tahun lebih atau 1000 bulan. Yang jelasnya malam Lailatul Qadar itu apa? Di bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Dulu Rasulullah SAW pernah diinformasikan oleh Allah tentang kepastian malam Lailatul Qadar ini. Akhirnya kepengen keluar menyampaikan kepada para sahabat. Ternyata di luar ada sahabat yang bertengkar. Kemudian Rasulullah dilupakan. Para ulama berselisih tentang hal ini, Pak. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Ubay bin Ka'ab memastikan sampai dia bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27. Malam apa? Malam 27. Maka kita lihat, Pak, di mana kondisi-kondisi Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid di Arab pada umumnya, itu kalau malam 27 full masjidnya sampai muntah keluar jamaah untuk sholat ya. Kenapa? Karena mereka memastikan malam Lailatul Qadar di malam 27. Kalau kita ramainya di malam 27, 28, 29 itu di mall-mall. Mall BC, Pentasiti dan yang lainnya itu pasti penuh. Nah, ini karena dhaful iman, lemahnya iman. Jadi tadi Ubay bin Ka'ab memastikan malam Lailatul Qadar itu malam 27. Adapun jumhur ulama mengatakan enggak, berpindah-pindah. Enggak bisa dipastikan. Mungkin bisa di malam 21, 23, 25, 27. Karena Rasulullah di hadis-hadis yang banyak pernah menjelaskan bahwa saya tadi malam mimpi bahwa diperlihatkan tanda Lailatul Qadar. Di antaranya adalah Rasulullah besoknya sholat dalam keadaan masjid itu becek karena habis hujan tadi malam. Ternyata besoknya adalah hari ke-21. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu Pak di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak bisa dipastikan hanya malam 27 saja. Karena ternyata ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah agar manusia itu bersemangat. Tetap terus menghidupkan malam-malamnya, tidak hanya mematok hanya satu malam saja. Kalau sudah dipastikan 27, maka 28 nanti atau 26 sebelumnya dia malas-malasan, udah nanti tunggu aja. Orang sudah pasti kok. Malam Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi alhamdulillah ini dirahasiakan. Nah, ada juga yang menyebutkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya ini? Tanda-tandanya suasana malam itu tenang ya, beribadah juga khusyuk, nyaman dalam beribadah. Kemudian di besoknya, di pagi harinya panas juga enggak terlalu menyengat. Suasananya sangat nyaman pada malam itu. Karena apa? Karena tatanazzalul malaikatu waruh. Malaikat-malaikat dan Jibril alaihi salam turun pada malam itu hatta matola'il fajr, hingga waktu subuh datang. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya menegakkan ini? Dia beribadah di malam tersebut. Apakah dia itikaf di masjid, ataukah berdiam di kantornya karena kerjaan, atau di lapangan gitu, atau di mana dia berada gitu,
melakukan ibadah, berharap malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan keutamaannya sekaligus diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadhanu faqala Rasulullah inna hadha asy-syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurimaha faqad hurima khaira kulluh wa la yuhramu khairahu illa mahrumun. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah tiba dan kalian sudah masuk di dalamnya. Kalian sedang menjalani nih Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kata Rasulullah fihi lailatun, ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hanya keistimewaan bagi apa? Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hurimaha faqad hurimal khair kullah. Barang siapa yang terhalangi kebaikan Lailatul Qadar, maka dia akan terhalangi seluruh kebaikan. Kalau dia malam-malam yang istimewa saja cuek, malam yang penuh keberkahan, malam-malam yang dilipat gandakan pahala cuek, bagaimana dia akan serius di luar bulan Ramadan? Kalau sekiranya di mall ini ada diskon besar-besaran sampai 100% gitu, orang-orang yang nggak tergiur gitu, nggak ada semangat untuk belanja ke sini, bagaimana mungkin dia akan semangat datang ke sini kalau hanya 70 atau 60% saja diskonnya? 100 diskonnya saja dia nggak datang, 1000 diskonnya dia nggak datang, maka pasti di bawah itu dia juga lebih tidak bersemangat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tahu, Pak, kita ini umurnya pendek-pendek, 63 tahun gitu ya, atau lebih dikit, ada yang di bawah itu. Belum lagi 60 tahun tersebut kita nggak maksimal dalam beribadah. Dibandingkan umur-umur umat-umat terdahulu, kita apa? Pendek-pendek umurnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita dengan Lailatul Qadar. Maka berusahalah semaksimal mungkin agar Ramadan kita tahun ini padat dengan apa? Dengan aktivitas ibadah. Tidak sebagaimana tahun-tahun lalu, banyak lalainya, banyak main-mainnya, banyak tidak seriusnya. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, ataupun kita nanti dihadirkan di bulan Ramadan berikutnya tapi dalam keadaan sakit yang tidak bisa beraktivitas ibadah. Nah, kesempatan tidak akan datang 2 kali atau 3 kali. Kesempatan ini akan berlalu, maka barang siapa yang memaksimalkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.